Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla wa ala kama qala subhanahu في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Para sekalian, para bapak ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur dari awal hingga akhir adalah hal yang paling layak, paling pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat baik yang lahir maupun yang batin, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, mengagungkan Dia Subhanahu wa taala, mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada kita yang kita rasakan berasal dari Dia Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidu waladi Adam, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salawat semoga tercurahkan kepada para sahabat Nabi dan juga pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kelak yaumul qiyamah. Amin. Bapak sekalian, sekedar menggantikan Al-Ustaz Abu Yusuf yang beliau berhalangan untuk hadir pada kesempatan malam hari ini, saya akan membacakan salah satu di antara bab yang mungkin cukup jarang dibacakan, ya. Salah satu di antara bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala dalam buku beliau yang monumental, yaitu Riyadhus Shalihin. Ya, kita seringnya membacanya biasanya dari depan. Ya, oleh karena itu hadis-hadis yang demikian yang akan saya bacakan mungkin sering terlewatkan. Ya, ini termasuk di antara kitab, saya lagi, Riyadhus Shalihin adalah kitab yang sebagian ulama bahkan menyebutkan kitab yang paling banyak dicetak di dunia ini setelah Al-Qur'anul Karim, yang menunjukkan tentang istimewanya buku yang ditulis oleh Imam Nawawi ini. Ya, kita ingat Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau memiliki banyak tulisan, banyak kitab. Ya, meskipun beliau rahimahullah taala meninggal dunia dalam usia yang tidak terlalu tua, masih cukup muda. Ya, sekitar mungkin 40-an tahun sekian ya Pak ya. Namun karya tulisnya ya di dunia Islam sedemikian banyak. Ya, sangat banyak sekali, dan menjadi rujukan tidak cuma dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, namun juga menjadi rujukan para ulama ya dari berbagai madhab di seluruh dunia, yang menunjukkan tentang kualitas keimanan beliau dan insya Allah tentang keikhlasan beliau rahimahullah ta'ala. Bab yang akan kita baca adalah babu fadli du'ai bi dhahril ghaib, bab tentang keutamaan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ya, belum pernah dibacakan Pak. Biasanya apa yang dibahas apa Pak biasanya? Tafsir. Ya. Ini sebuah hal yang sangat penting bagi kita pembahasan ini. Ya, mendoakan orang lain, mendoakan sama kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ya, tanpa sepengetahuan mereka. Yang ini disebutkan merupakan salah satu di antara aktivitas kebaikan yang dibaca dilakukan oleh para nabi dan rasul juga. Ya. Dan juga saat kita mendoakan kaum muslimin dengan kebaikan, ini menunjukkan salah satu di antara bersihnya hati seseorang.
Dan ini sangat penting sekali bagi kita, ya, karena saat kita nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kita butuh pada hati yang bersih. Ya, termasuk di antaranya adalah bersih dari kedengkian, bersih dari permusuhan, bersih dari kedongkolan kepada sama kaum muslimin. Oleh karena itu seorang sahabat Nabi di antaranya, atau mungkin seorang tabi'in, ketika beliau mau meninggal dunia, ya, dia dibesuk, dijenguk oleh teman-temannya, oleh para sahabatnya, dan didapatkan ketika dalam kondisi menjelang akhir hayatnya, ya, didapatkan wajah orang tersebut berseri-seri, ya, kelihatan yatahallal, begitu gembiranya, sampai-sampai orang yang menjenguk itu heran, kenapa wajah anda, wajahmu kok malah tampak berseri-seri padahal kondisimu demikian. Dia mengatakan, mungkin saya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berjumpa dengan Allah, ya, dia dengan mengatakan, saya la atakallamu bima la ya'nini. Saya tidak pernah berkata-kata, ya, tidak pernah berucap hal-hal yang tidak penting bagi saya, tidak bermanfaat bagi saya. Dan hati saya, dia mengatakan, lil mu'minina saliman wa kana qalbi lil mu'minina saliman. Dan hati saya itu terhadap kaum muslimin itu bersih, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan sebagainya. Ini menunjukkan sebuah hal yang sangat istimewa. Sehingga, ya, Iyas bin Qurrah bin Muawiyah, seorang ulama yang soleh, sampai-sampai beliau mengatakan, ya, tentang orang-orang yang istimewa, orang-orang yang paling afdol, orang-orang yang paling utama di kalangan para salafus soleh, di kalangan para salafus soleh, orang-orang salaf yang terdahulu, yang terbaik dari umat ini, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dikatakan mereka adalah orang-orang yang terbaik. Dan di antara mereka itu juga masih ada orang yang terbaiknya, ya, yang mungkin diistilahkan orang sekarang best of the best itu, Pak, ya, yang terbaik dari orang yang terbaik, dari kumpulan orang yang terbaik itu semua para salafus soleh, masih ada yang dianggap paling baik di antara mereka sendiri. Dikatakan kana afdaluhum indahum ay aslaf, ya, aslamahum suduran wa aqallahum ghibatan. Yang paling istimewanya, paling afdolnya, paling utamanya dari orang-orang yang soleh terdahulu adalah, ya, di kalangan mereka sendiri mereka anggap siapa itu orang yang paling bersih hatinya pada orang lain. Yang kedua, wa aqallahum ghibatan, paling sedikit rasan-rasan sing elek karo wong liyane. Ya. Berarti paling sedikit itu berarti cek ono mboten, Pak? Ya cek ono sithik, tapi sithik. Ya. Sing paling sithik kuwi sing paling apik. Soale awake dhewe 100% ora tau ghibah. Tahu mboten Pak kita, Pak? Kita ya angel men, Pak, ya. Tapi paling tidak bagaimana paling sedikitnya. Itu di kalangan mereka seperti itu. Nah, ini juga salah satu di antara bentuk bersihnya hati seseorang dengan orang yang lain sama kaum muslimin adalah bagaimana di antara buktinya adalah dengan mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, ini menunjukkan bagaimana tulusnya hati kita, tulusnya hati seseorang terhadap saudaranya sama kaum muslimin. Mari kita lihat di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, dalam surat Al-Hasyr, ya, pengusiran orang-orang Yahudi, Pak, ya, tentang kisah itu, ya, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, siapa itu? Al-muhajirin wal ansar. Orang-orang muhajirin wal ansar yang mereka itu dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho pada Allah. Ya, agar mereka diridhoi sama Allah. Balasannya orang diridhoi sama Allah itu apa, Pak? Surga. Ya. Mereka orang yang datang setelah para muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin? Yaitu orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah pindah ke kota Madinah, atau ada juga yang dari Habsyah, ya, ke Habsyah itu, Pak, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah orang-orang muhajir yang berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ansor adalah penduduk asli dari kota Madinah yang mereka beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walladzina ja'u min ba'dihim, dan kemudian ada orang-orang berikutnya setelah mereka. Siapa itu? Boleh jadi di antaranya adalah kita yang disebutkan oleh Allah. Bila kita juga memiliki sifat-sifat yang disebutkan ini, maka kita hendaknya berupaya memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah ini. Apa yang dilakukan mereka? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka mengatakan bagaimana? Doa mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Sudah mati kan Pak ya? Ya berarti kan? Ya. Orang-orang terdahulu kalau kita berdoa untuk mereka, Muhajirin, Ansor atau setelah mereka, mereka sudah meninggal semua. Tahukah mereka saat kita mendoakan mereka? Enggak tahu karena mereka sudah meninggal dunia. Ya. Namun di sini Allah sebutkan orang di antara orang sifatnya orang-orang yang baik, orang-orang istimewa, yaitu yang setelah Muhajirin dan Ansor mereka mendoakan ya supaya saudara mereka yang sudah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat bagaimana tafsirnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan misalnya dalam Al-Qur'an dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah katakan, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dan mintakan ampun, mintalah ampun untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan pada Nabi Muhammad SAW. Wastaghfir li dzambik, mintalah ampunan pada Allah untuk dosamu. Ya. Dan juga dosa orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan. Namun ayat-ayat demikian ini ya selama dia tidak dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, maka ini juga berlaku untuk semua kaum muslimin. Ya, jadi ada ayat-ayat yang mungkin khusus bagi Nabi. Ya, contohnya misalnya Nabi diperbolehkan untuk menikah lebih dari apa Pak? Berapa Pak? 4 orang. Ya, khusus bagi khalisatan, khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang selain Nabi tidak boleh. Ya, kalau dulu ada yang namanya Darul Arqam itu ya. Ya, itu kan mungkin lebih dari itu ya. Maka tidak benar yang demikian. Ya. Nah, ayat-ayat yang lain yang tidak dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana berlaku juga untuk semua kaum muslimin. Ya. Sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampunan atas dosa-dosamu, demikian juga dosa-dosa orang yang beriman, laki-laki maupun yang perempuan. Demikian juga Allah mengkhabarkan tentang seorang yang soleh, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Kenapa disebut sebagai bapaknya para nabi? Siapa bapak ini Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena rata-rata nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dari Nabi Ishak alaihissalam, ya, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub dan seterusnya. Kemudian juga ada nabi yang paling terbaik, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpinnya orang yang pertama dan terakhir, yang juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita perlu bersyukur kepada Allah, kita ini dijadikan umatnya Nabi yang terbaik dengan kitab yang terbaik juga, yaitu Al-Quranul Karim. Insyaallah ini pilihan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Ya, kekasihnya Ar-Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebut sebagai Khalil itu adalah puncaknya rasa cinta. Ya, puncaknya rasa cinta, pol-pole rasa tresno bariku mboten nonton melih. Ya, disebut khullah. Ya, orangnya Khalil. Dan ada 2 saja yang dijadikan kasih Allah Subhanahu wa taala.
yaitu satu Nabi Ibrahim dan yang kedua siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Masya Allah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dikabarkan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi kita semuanya. Bagaimana di antara doanya dalam surat Ibrahim itu? Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana, wahai Rabb kami, ighfirli, ampuni aku, wa liwalidayya, ampuni kedua orang tuaku, dan juga ampuni orang-orang yang beriman nanti di yaumul hisab. Ini menunjukkan bagi kita bagaimana contoh teladan dari seorang nabi, dari seorang nabi yang terbaik, Khalilullah, yang mendoakan siapa? Orang-orang yang beriman. Apakah tahu orang-orang yang beriman saat itu didoakan sama Nabi Ibrahim? Tidak tahu. Demikian juga doa Nabi Ibrahim ini juga berlaku umum. Karena ketika mendoakan kaum mukminin, itu mendoakan kaum mukminin dimanapun dia berada, di masa manapun. Saat kita misalnya mendoakan, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang sudah mati, yang sudah masih hidup, semuanya didoakan. Ini menunjukkan bagaimana? Menunjukkan bahwasanya kita memang dianjurkan untuk mencintai sama kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, sudah mati. Dan ini sehingga bagaimana persaudaraan kita sekali lagi para bapak sekalian tidak terputus nanti sampai di hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu bagaimana seorang mukmin nanti di hari kiamat mereka akan memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Panjenengan yang lebih soleh misalnya besok di hari akhir bisa memberikan syafaat kepada temannya. Mbiyen ngaji bareng-bareng di masjid. Pundi, Pak? Al-ikhlas, ya Allah, kok ijek keblesek ning neraka bareng, ngopo mbiyen? Kesandung ngopo iki bocah iki? Ya. Tak tulungi, kan gitu Pak ya? Ya Allah, izinkan saya untuk menolongnya. Bisa Pak? Bisa insyaallah. Nah, niki makanya bagaimana? Karena teman itu yang teman yang terus akan menjadi teman itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka bisa memberikan syafaat, menolong satu dengan yang lainnya nanti di hari kiamat. Makanya para bapak sekalian, kalau panjenengan sami hadir di majelis ini bukan karena tujuan apapun yang kaitannya dengan dunia kita. Apa ngaji dibagi duit Pak Alwan? Mboten nonton. Ra cukup duitnya Pak nggih. Dhewe sing dikai luwih akeh duwike. Tapi bagaimana kalau panjenengan sami kumpul sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis 7 golongan itu. Warajulani, 2 orang laki-laki atau 2 orang yang tahaba fillah, mereka itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaih wa tafarraqa alaih, yang mereka itu berkumpul karena siapa Pak? Allah. Berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sami kumpul karena mengharapkan ridhonya Allah, mardhatallah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpul kalau panjenengan sami ini betul-betul besok di hari kiamat bisa menjadi sarana bagi kita untuk bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, ini. Kemudian tadi surat Ibrahim ayat yang ke-41 Pak yang tadi disebutkan. Kita akan bacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, Abu Darda, seorang sahabat yang dikenal sangat ahli ibadah, termasuk sahabat Nabi yang ahli ibadah. Sahabat Nabi ahli ibadah semua, namun ada di antara mereka yang lebih dibanding yang lainnya, lebih dibanding yang lainnya. Dan perlombaan di kalangan mereka dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah tampak sekali, sangat kelihatan sekali. Termasuk Rasulullah SAW sampai memberikan kabar itu, dan keutamaan dari amal-amal soleh yang mestinya diperbutkan, mestinya bagaimana diperbutkan, termasuk diantaranya bagaimana memperebutkan lau ya'lamun nas ma fi shaffil awal, kalau seandainya manusia itu tahu keutamaan yang ada pada shaf yang pertama, wal adzan, demikian juga menjadi
orang yang beradzan. Siapa Pak namanya Pak? Muadzin. Maka bagaimana mereka siap-siap ya, siap kalau harus mengambilnya dengan cara berundi sekalipun. Ini keutamaan yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat itu yang paling banyak disebutkan dalam hadis itu keutamaannya orang yang beradzan dibandingkan sebagai imamnya. Betul Pak? Contohnya orang yang adzan lehernya paling bagus nanti di akhirat. Orang yang adzan dia diampuni dosanya sejauh suaranya sampai. Orang yang adzan ya dapat pahalanya orang yang datang di adzan. Allahu Akbar teko kutuk 20 sing teko. Dapat pahalanya itu orang yang datang itu dia dapat pahalanya tanpa ngurangi pahalanya orang yang datang tersebut. Loh, istimewa tak Pak? Ya. Istimewa betul. Istimewa. Do rebutan nih kita ya Arfan ini. Alhamdulillah. Tapi lebih utama mana antara menjadi muadzin dengan menjadi imam? Ya utama kabeh alam itu ya. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad SAW pernah nggak beliau apa yang beliau pilih? Beliau menjadi imam atau muadzin? Menjadi imam. Terus kan gitu kan. Ini menunjukkan keutamaan tersendiri juga. Di sana ada keutamaannya, di sana ada keutamaan yang lainnya. Ya lagi. Artinya semua orang bisa memilih ya mana yang tepat bagi dia. Ya. Tentu saja kalau nggak bisa jadi muadzin maka bagaimana? Ayo jadi apa Pak? Ya makmum no itu ya. Mau apa meneh yen ora kuwi? Imam, muadzin apalagi makmum apa nonton wong salat kok ya enggak ada kan itu kan. Ya ini, ya paling enggak jadi makmumnya itu. Dan di sana juga disebutkan keutamaan yang banyak juga bagi orang yang salat secara berjamaah itu juga banyak sekali keutamaannya kan gitu. Nah, Abu Darda radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Ingat, para ulama mengatakan bagaimana bolehkah kita misalnya radhiyallahu anhu ini sering disebutkan untuk ya, sebutan ketika disebutkan nama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bermakna semoga Allah meridhoinya. Nah, menjadi kemudian polemik di kalangan para ulama, bolehkah kemudian kata radhiyallahu anhu itu disebutkan untuk selain Nabi? Ya. Maka disebutkan misalnya Imam Ahmad bin Hanbal atau yang lainnya mengatakan boleh kalau dia adalah bermakna doa kan itu. Semoga Allah meridhoinya. Kan boleh itu. Semua kaum muslimin boleh disebutkan demikian. Radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Namun yang paling banyak memang disebutkan hanyalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Beliau Abu Darda mengatakan annahu sami'a Rasulullah yaqul. Beliau pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, ya, ma min abdin, tidaklah seorang hamba muslimin yang muslim, ya, seorang hamba muslim yang mana ini? Ya, di sini disebutkan dengan kata, kalau dalam bahasa Arab ada kata nafi, ya, pentiadaan. Dan setelah itu ada kata, kalau kita belajar bahasa Arab ada kata nakirahnya, abdin. Maka dia bermakna umum. Ya, bermakna umum. Muslim, hamba muslim yang mana saja? Ya, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang tua maupun yang muda, yang kaya atau yang miskin, umum dia. Ya. Tidaklah seorang hamba muslim yad'u li akhihi, berdoa untuk saudaranya, sesama kaum muslimin. Meskipun bukan saudara kandungnya, ya, dia mendoakan saudaranya bidhahril ghaibi, tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut. Ditungakne dalam kondisi sendiri, dalam kondisi wong ora ngerti sak dungakne. Illa qala al malak, kecuali malaikat akan mengatakan pada orang yang berdoa tadi, bagaimana? Walaka bimithlin, kanggo kowe yo padha sing tok dungakne. Itu sekolah panjang sami. Kalau kita mendoakan saudara kita mendapatkan kebaikan, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah rahmati dia, ya Allah, ya Allah tambahkan petunjukmu pada dia. Maka bagaimana malaikat pun juga akan mendoakan di sebelah kita dengan mengatakan walaka bimithlin, kanggo kowe ya kaya ngono, muga-muga kowe entuk hidayah,
Muga-muga kita tambah hidayah, muga-muga kita tambah rezekine, kan gitu Pak ya, kita ngasih. Maka demikian. Walakno kados pundi kula panjenengan sami di antara doa-doa kita yang kita baca di samping untuk diri kita sendiri, sempatkan kita mendoakan untuk saudara kita sama kaum muslimin. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Demikian juga dari Abu Darda Masih radhiyallahu anhu dengan hadis yang hampir sama, hampir senada. Anna Rasulullah sallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah dulu biasa mengatakan, ya, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu mustajabah, itu mustajab, dijawab sama Allah, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi, di samping kepalanya, malakun muwakkalun, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dia. Jadi di sana disebutkan para ulama tentang malaikat yang menjaga kita, Pak. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan kita. Ya, ada malaikat yang bertugas mencatat amalan-amalan kita. Ada juga malaikat yang bertugas untuk menjaga kita, sehingga saat ada musibah yang memang tidak seharusnya terkena kita, belum menjadi takdir kita, maka bagaimana? Maka kita dihindarkan dari musibah tersebut. Demikian disebutkan oleh para ulama. Dari sana di sisi malaikat, di sisi kepala kita ada malaikat yang ditugaskan ya menjaga kita. Kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika dia mendoakan untuk saudaranya dengan kebaikan, qala al malak al muwakkal, maka malaikat yang ditugaskan tadi dia juga akan mengatakan bihi amin. Ya, amin. Semoga Allah kabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ijabah. Walaka bimithlin, dan untukmu yang seperti itu juga, kebaikan yang kamu minta itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ya dari penjelasan Syekh Utsaimin ketika menjelaskan ayat-ayat dan hadis di atas, ya ada qarul muallif fadla du'a bi dhahril ghaib, yakni du'a li akhik bi dhahril ghaib, yakni fi hali ghaibatihi, wa dzalika anna du'a bi dhahril ghaib yadullu dalalatan wadihatan ala sidqil iman. Bahwasanya mendoakan saudara sama muslim itu tanpa sepengetahuan dari orang yang kita doakan, ini merupakan bukti yang sangat nyata tentang kebenaran iman seseorang. Nah, ini penting sekali, ini menunjukkan kebenaran iman seseorang. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bagaimana? La yu'minu ahadukum, belum beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu mencintai untuk saudaranya hal-hal yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia pingin saudaranya dapat kebaikan, maka bagaimana? Dia pingin untuk dirinya sendiri dapat kebaikan, demikian juga dia pingin supaya saudaranya dapat kebaikan yang sama. Ini menunjukkan bagaimana imannya itu sempurna. Karena dia di sini bukan menunjukkan imannya hilang beberbelas, bukan. Disebut oleh para ulama, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maknanya adalah tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang kamil, sempurna, sampai dia cintai saudaranya sama muslim ya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya, ini. Nah, ini menunjukkan bagaimana ketika dia doakan saudaranya kebaikan, ini menunjukkan bahwasanya dia cinta pada saudaranya supaya dapat kebaikan, menunjukkan bagaimana sidqil iman, kebenaran iman yang dia miliki. Ya, ini. Nah, para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya dan ini dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin, misalnya tentang wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Dan hendaknya engkau wahai Muhammad itu minta ampunan pada Allah untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa orang yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan. Dan di sini fa'amarallahu nabiyahu ayastaghfira li dzambi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta ampunan atas dosa-dosanya. Nah, para ulama, para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ya
membahas tentang mungkinkah seorang nabi itu berbuat dosa. Ya. Mungkinkah para nabi itu berbuat dosa? Kira-kira jawabannya bagaimana, Pak? Mungkin. Tapi kalau dosa besar, ada yang mengatakan ya di antara pendapat para ulama, mereka mengatakan dosa besar tidak. Ya, mungkin dosa-dosa kecil. Ya. Itu pun para sekalian, para bapak, ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW bila misalnya ada dosanya, maka sudah bagaimana? Diampuni. Wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak. Ini menunjukkan bahwasannya dosa Nabi Muhammad SAW itu sudah diampuni. Makanya Rasulullah itu yang berani untuk datang, ya, memintakan syafaatul uzma, syafaat terbesar nanti di hari kiamat. Yang lain rawani kabeh, gitu kan? Nabi Adam aku duwe dosa, kan gitu. Ya kan? Dosanya apa, Pak? Makan buah khuldi. Wong diperintahkan wala taqrabu hadhihi syajarah. Ojo cedak-cedak karo wit iki, kan gitu. Ya. Oh, larangannya itu ojo cedak-cedak. Ini enggak cuma Nabi Adam enggak cuma cedak-cedak, tapi bagaimana? Malah metik barang, kan gitu kan. Luwih berat, kan gitu. Makanya bagaimana rawani aku dina iki. Njaluk ke syafaat sama Allah Subhanahu wa taala untuk kali rawani aku yang didosa arep syafaat piye carane, kan gitu kan. Suruh Nabi Nuh, suruh Nabi Ibrahim, rawani kabeh, kan gitu. Sampai Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan dosanya, tidak mengatakan kesalahannya, tapi bagaimana dudu aku, dudu jatahku. Tekan karo siapa? Saya Muhammad. Sing dosane wis diampuni. Yen ana dosane mbiyen karo sok mbiyen karo sing ngarep diampuni kabeh sama Allah. Datang sama Nabi. Ya, Nabi Muhammad pun mengatakan iya. Ya, saya yang punya berhak untuk itu. Nah, ini Masya Allah, Pak, ya. Nah, ini saja Rasulullah diperintahkan sama Allah bagaimana? Ayastaghfiru li dzambi, untuk minta ampunan pada Allah atas dosa-dosanya. Makanya kita ingat bagaimana Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, dalam hadis riwayat Muslim, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiru. Hendaknya kalian itu bertobat pada Allah dan banyak-banyak istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Saya sendiri, kata Nabi, ya, meminta ampun bertobat pada Allah dalam sehari tidak kurang dari berapa? 100 kali. Nah, ada tambahan faedah disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala tentang banyak tidaknya berzikir dalam sehari itu. Akeh kalau orang ini ukurannya berapa? Berapa, Pak? Rawopo, salah rawopo. Berapa, Pak? 70. Ya, sebagaimana disebutkan, ya. Apakah kamu, ya, mintakan ampun 70 marrah dalam sehari 70 kali? Nah, itu menjadi bukti diantaranya bahwa akeh orang itu dengan hitungan 70 itu. Ya, 70 ke atas berarti banyak, kan itu. Ya, makanya kalau panjang sami dibanyakan itu subhanallahnya. Kalau sehari berapa yang dianjurkan, Pak? Mi'ata marrah. Subhanallah bihamdi. Berapa, Pak? 100 kali. Yang itu dikatakan sama Nabi, bagaimana dia mendapatkan, ya, alfa hasanah, 1000 kebaikan. Wa khuta'anhu alfa khati'ah, atau dihapuskan darinya 1000 dosa kesalahan. Ya, subhanallah 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100 kali juga. Atau yang lain-lain, termasuk juga bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sing pendek wae, sing gampang. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, 70 kali misalnya. Menunjukkan bagaimana wis akeh hartuan, gitu loh, Pak. Syukur-syukur lebih banyak lagi. Itu ya, wallahu a'lam bissawab. Ini sampai jam berapa? 8:30. Tekoni setelah dari jam 8:30 serampung ya. Ya. Nah, di sini juga wa yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat. Demikian juga Rasulullah diperintahkan untuk memintakan ampunan
atas dosa-dosanya orang yang beriman, laki-laki maupun yang perempuan. Nah, ini menunjukkan bagaimana ini juga perintah untuk kita para bapak sekalian. Ini sunnah untuk kita juga. Kula panjenengan sami memperbanyak juga memintakan ampunan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, yang laki-laki maupun yang perempuan, dimanapun mereka berada. Ya, karena ini menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada mereka. Ya. Wastaghfir li dzambik, mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Maknanya bagaimana? Utlub al-maghfirah, mintalah maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Maknanya adalah maghfirah itu adalah ampunan Allah, maknanya satru dzunub, ditutupi dosanya, ora dibongkar di dunia, demikian juga di akhirat. Ya. Wa tajawuz anhu, demikian juga dimaafkan. Ya, ini bagaimana? Ini minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada sudah sebutkan beberapa ayat yang lainnya, ya. Di samping itu juga disebutkan di sini ad-du'au lil mu'minin bi dhahril ghaib min turuqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Wa min sabilir rusul alaihi salam min dalika annana nahnu kulluna nad'u li ikhwanina fi salatina bi dhahril ghaib. Ini diulangi lagi di sini bahwasanya mendoakan kaum mukminin tanpa sepengetahuan mereka ini merupakan cara, termasuk diantara cara beragamanya para nabi dan rasul. Salah satu ajarannya maksudnya. Ya, salah satu ajaran para nabi dan rasul, termasuk diantaranya kula panjenengan sami itu diperintahkan untuk mendoakan saudara kita, ya, kaum muslimin, orang yang beriman di dalam sholat kita tanpa sepengetahuan mereka. Napa Pak doanya, Pak? Apa itu Pak kira-kira, Pak? Ya, napa Pak contohnya doanya? Ya. Apa Pak doanya, Pak? Dalam tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan begitu. Assalamu alayna, kesejahteraan, keselamatan untuk kami. Loh, ini doa loh, Pak. Awake dhewe itu soalnya kadang-kadang wis kasep apali. Terus mboten wer gitu doa. Terus mboten, coba kalau itu dimanai, kita manai. Assalamu alayhi, Allah berikan keselamatan untuk kami, kesejahteraan untuk kami, Allah. Ya, keselamatan dari berbagai musibah di dunia dan di akhirat. Masya Allah itu, Pak. Penting itu. Penting banget itu. Assalamu alayna. Ya, kesejahteraan, keselamatan untuk kami, atas kami. Wa ala ibadillahi as-sholihin, dan atas orang hamba-hamba yang sholihin. Nah, ini Rasulullah SAW ketika mengajarkan doa ini dalam tahiyat, Pak, ya. Wahada doa, Nabi Muhammad SAW mengatakan bagaimana? Innakum, sungguh-sungguh kalian itu, idza qultum, kalau kalian ucapkan itu, padahal kalau panjenengan sami selalu mengucapkannya. Idza qultum dzalik, jika kalian ucapkan yang demikian itu, fa innakum qad sallamtum ala kulli 'abdin sholihin fis sama'i wal ardh. Sungguh kalian sudah mendoakan keselamatan, kesejahteraan pada para hamba soleh yang ada di langit juga ada di bumi. Di langit wonten mboten, Pak? Ada hamba soleh, para malaikat Allah. Demikian juga ruhnya para nabi dan rasul. Kita ingat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ketemu ruhnya Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya kan, Pak? Nah itu. Nah, ini para bapak sekalian, saat kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, semua orang yang soleh itu mendapatkan doa keselamatan, kesejahteraan, baik dia ada di langit maupun di bumi. Ini juga anjuran kagem kula panjenengan sami, para bapak, para ibu sekalian, supados kula panjenengan sami itu berupaya, berusaha menjadi orang yang soleh. Sebutan. Sebab apa? Kalau orang soleh itu turu mawon, turu ngeleker, Pak, ngorok ana sing ndongake. Lho penak mboten? Mulane dadi wong soleh niki padha lho, Pak. Niki sing ngucapke niki nggih padha niki sing diucap. Monggo kula panjenengan sami berusaha jadi orang yang soleh. Ini awake proses kabeh nih. Mulane niki nduke ini majelis ngaten iki kan pengene dadi wong soleh to, Pak. Terus mboten, Pak? Wis ngaku wong soleh napa dereng? Kita yang durung, tapi nembe
Saha mugi-mugi Allah gangsarke. Nggih Pak nggih. Nggih to Bu? Wah ana ibu e jebule alhamdulillah. Nggih. Jadi ini anjuran bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi yang soleh. Fahada doa li ikhwanika bi dhahril ghaib. Ini juga doa ini tadi sekali lagi kita ucapkan tanpa orang lain tahu. Orang liya ora ngerti. Kemudian bagaimana? Ya. Di sini ya Syekh Utsaimin menjelaskan tentang hadisnya Abu Darda tadi. Annal insana idza da'a li akhi bi dhahril ghaib qala malak amin walaka bimithlin. Kalau seorang itu mendoakan saudaranya tanpa pengetahuannya, malaikat akan mengatakan amin, semoga Allah kabulkan. Ya Allah kabulkanlah. Dan untukmu wahai orang yang berdoa seperti yang kamu doakan untuk saudaramu sing apik-apik kuwi mau. Ya. Laka bimithli dzalik. Kamu seperti itu juga. Ya. Fal malaku yu'minu ala du'aik idza da'awta li akhika lahu. Malaikat itu sampai mengaminkan kalau panjenengan sami mendoakan saudara kita sama muslim, malaikat itu mengaminkan doa kita. Padahal doanya malaikat itu juga mustajab. Ya, yang demikian. Kemudian ya, jadi wahada yadullu ala fadilati hada. Ini menunjukkan tentang keutamaan mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Lakin hada fi man lam yatlub minka an tad'u lahu. Tapi ini berlaku bagi orang yang tidak minta pada Anda untuk didoakan loh. Kabeh kan kadang-kadang dongakne yo, kan itu ya Pak ya. Jolali itu dongake ning Mekah gitu ya. Nah ini sama Syekh Utsaimin dikatakan bagaimana ini untuk orang yang ya tidak minta gitu loh. Orang yang tidak minta yang njaluk berarti bagaimana? Wis tak dongakne lho wingi lho. Berarti kan tidak termasuk dhahril ghaib tadi karena orangnya tahu kan gitu. Orangnya tahu. Ya, orangnya tahu. Apakah kemudian juga tidak bermanfaat? Ya manfaat tetepan. Ya, cuma tidak masuk dalam hadis ini tadi gitu loh, Pak. Oke. Manfaat Pak. Badhe tidak umroh Pak nggih. Nggih, alhamdulillah niki wonten rezeki kali ibuke saged bidal. Ampun kesuwen Pak nggih. Binjing kula teng ngajeng multazam kula nggih didongakne. Boleh Pak ngaten niki? Boleh. Cuma enggak masuk di sini kan ngaten. Nggih insyaallah juga dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Pak nggih. Yang penting kita juga kan yang guru oleh kan paling guru itu apa Pak? Ya kurma alhamdulillah dapat minyak wangi kan gitu kan. Yang lebih penting lagi bagaimana didoakan kan gitu kan. Ya kadang-kadang wonten sing pesen niku Pak nggih. Kalau yang mau umroh itu pesen dituliskan kertas duwo banget niku. Wah iku doa jebule Pak iki tak titipi. Dongaku wis tak tulis ning kertas iki. Jebule begitu dibuka ning ngarep Ka'bah, wah luntrungane duwo banget Pak. Ya. Wah piye iki sing dongane iki gitu ya. Ya wis kok dicicil sik Ibu. Jebule duwo banget misalnya gitu. Yang demikian boleh. Ya boleh ya Pak ya. Cuma tentu tidak masuk dalam hadis ini tadi karena dhahril ghaib itu tanpa sepengetahuannya gitu Pak ya. Amma man talaba minka an tad'a lahu fada'auta lahu fahada ka'annahu syahidun. Jadi kalau orang itu minta pada Anda supaya Anda itu mendoakannya itu seperti seolah-olah dia itu menyaksikan ya nonton gitu loh. Jadi enggak masuk di hadis ini tadi. Tapi sekali lagi itu juga tetap boleh, enggak masalah gitu Pak ya. Nah ini para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bab keutamaan doa mendoakan saudara kita sama muslim tanpa sepengetahuannya. Bon mek setengah songo kirang 3 menit. Tambahin apa mboten? Ora ana sing jawab berarti njuk rampung. Nggih, bon nggih sekali nggih ini cuma sekedar ganti ini ya. Nggih ini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedikit ya sekedar mengisi kekosongan. Ampun angel-angel lho Pak, ora iso jawab aku mulan. Nggih, gampang. Nggih, monggo. Mboten saya direkam ya, bener niki.